Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah kita dengan judul Prinsip Dasar Fisika Kedokteran Nuklir. Jadi pertama-tama ya, kita akan membahas tentang struktur atom. Struktur atom ini berupa nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron. Nukleus sendiri terdiri dari proton dan neutron. Jadi dua partikel ini yang ada di dalam nukleus itu disebut dengan nukleon. Kemudian kita masuk ke klasifikasi inti. Jadi klasifikasi inti ini pertama kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana penulisan suatu atom. Jadi seperti ini ya, ini misalnya suatu atom tertentu dan dia mempunyai nomor di sini. Ada yang disimbolkan dengan A dan ada yang disimbolkan dengan Z. Jadi A ini adalah nomor massa, Z ini adalah nomor atom. Nomor atom ini merupakan jumlah dari proton yang ada di atom tersebut. Sedangkan nomor massa adalah jumlah dari proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi ini contohnya ya, karbon memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 12. Dan ini ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus inti dari suatu atom tersebut memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda-beda. Sehingga dalam suatu jenis atom dapat memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya yang berbeda-beda. Inti yang seperti ini disebut isotop. Misalnya ya, di sini ada hidrogen. Yang kita tahu di dalam tabel periodik itu hanya hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1. Tetapi pada realnya ada hidrogen yang lain. Misalnya di sini nomor atomnya 1 tapi memiliki nomor massanya 2. Karena apa? Karena di dalam nukleusnya tidak hanya terdapat satu proton tetapi juga satu neutron. Kemudian ada jenis hidrogen yang lain, yaitu tritium. Dia memiliki nomor atom 1 dan nomor massa 3, karena di dalam intinya dia memiliki satu proton dan 2 neutron. Deuterium dan tritium ini disebut isotop dari atom hidrogen. Begitu pula dengan karbon. Karbon yang kita tahu di dalam tabel periodik itu ada karbon 6, 12. Tapi pada realnya, dalam kehidupan nyata, realistiknya, ada beberapa karbon yang memiliki nomor massa 13 atau 11 atau 14. Nah, atom-atom tersebut disebut isotop dari atom karbon. Kemudian di dalam inti atom, kita mengenal ada yang dinamakan energi ikat inti. Jadi energi ikat inti ini adalah energi yang ada untuk mengikat inti. Karena kita tahu inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, di mana proton adalah muatan positif dan neutron adalah muatan netral. Nah, dalam suatu inti itu tidak hanya memiliki satu proton, tapi ada inti-inti yang memiliki banyak proton juga. Nah, untuk menjaga agar proton-proton ini tidak saling tolak-menolak ya, karena kita tahu muatan listrik yang sama itu akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda, positif negatif, itu akan saling tarik-menarik. Nah, energi ikat inti ini adalah untuk menjaga agar proton-proton tersebut tetap terikat di dalam suatu inti. Atau bisa juga diartikan seperti ini. Energi ikat inti adalah energi yang diberikan jika kita ingin memecah inti menjadi proton dan neutron. Jadi jika kita ingin
menghancurkan inti istilahnya. Kita harus memberikan energi yang setara dengan binding energi ini. Sehingga jika dia ditambahkan ke dalam nukleus, dia bisa menyebabkan nukleon tersebut menjadi pecah atau terpisah. Nah, di sini ada satu perumpamaan lagi bagaimana kita melihat adanya energi ikat ini. Jadi di sini kita memiliki satuan massa atom, itu satuannya adalah AMU, disimbolkan dengan U. Jadi satu proton itu adalah 1,00728 U, sedangkan massa satu neutron adalah 1,00866 U. Nah, di sini misalnya kita mengambil inti helium ya, atau alpha partikel. Jadi inti helium atau alpha partikel itu terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Ini intinya ya, intinya terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Maka kita bisa mengalihkan 2 proton ini dengan massanya, kemudian dikalikan juga 2 neutron dengan massa neutron, sehingga jika ditotal kita akan mendapatkan 4,03188 U. Ini jika ditotal ya, secara teoritis. Sedangkan apabila kita mengukur massa suatu alpha partikel, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi hasilnya adalah 4,00153 U. Nah, selisih di antara massa yang dihitung secara teoritis ini dan massa dari alpha partikel ini lumayan signifikan ya, sekitar 0,03000 U. Nah, di sini massa suatu atom jika dihitung dengan Kg, 1 U-nya adalah 1,66054 kali 10 pangkat minus 27 Kg. Sehingga 1 U itu adalah 931,494 MeV per C kuadrat. Oke, selisih dari massa ini itu adalah energi ikat inti. Nah, kita bisa menghitung energinya dari rumus ini. E sama dengan delta MC kuadrat, di mana M ini adalah massa dan C-nya adalah kecepatan cahaya ya. Karena jika kita berbicara tentang partikel, maka kita berbicara tentang gelombang elektromagnetik, sehingga kecepatan yang dipakai merupakan kecepatan dari gelombang elektromagnetik, yaitu kecepatan cahaya. Jadi didapatkan 1 U itu adalah 9,31 MeV. Kemudian kita akan membicarakan tentang kurva kestabilan inti. Jadi jika kita melihat tabel periodik ya, kalian pasti pernah ya melihat tabel periodik, itu atom-atom yang tertulis di tabel periodik itu adalah atom-atom yang relatif stabil. Oke, jadi di sini kita membahas dulu pengertian kurva kestabilan inti. Nah, ini adalah kurva kestabilan inti. Di dalam pita kestabilan suatu inti itu ditentukan oleh perbandingan dari jumlah neutron dan jumlah proton. Jadi di sini ada kurva kestabilannya mengarah ke sini. Ini yang merah ini adalah pita kestabilannya ya. Jadi isotop-isotop yang memiliki nomor neutron dan jumlah neutron dan jumlah proton yang ada di garis ini itu adalah isotop-isotop yang stabil. Sedangkan apabila atom tersebut memiliki kelebihan neutron, maka dia akan berada di
bawah pita kestabilan. Dan apabila dia memiliki kelebihan proton, maka dia akan berada di atas pita kestabilan. Nah, isotop-isotop yang berada di atas pita kestabilan dan di bawah pita kestabilan itu cenderung tidak stabil. Jadi isotop-isotop yang tidak stabil ini kita sebut sebagai radionuklida.